Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Fajar. Sehat, Pak? Eh, Alhamdulillah doanya Pak Fajar mungkin salah satunya ya. Saya masih sehat. Semoga mas-mas semuanya, bapak-bapak semuanya, dan ibu-ibu juga selalu diberikan sehat walafiat, banyak rezekinya, serta berkah ya. Amin. Kita ketemu lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan kemarin, kita yang pertama memang ada tugas ya kemarin. Saya hanya pengen tahu apakah Bapak Ibu juga dari beberapa pertemuan juga ternyata mencari referensi lain. Ternyata dari tugas-tugas yang saya berikan semuanya, hampir semuanya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi pada pertemuan kemarinnya kita membahas secara garis besar apa itu IMK dan bagaimana segala macam kita sudah bahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas eh, kita akan membahas dari sisi faktor manusianya. Nah, kita akan membahas dari sisi faktor manusia itu sendiri. Jadi uh, dari uh, bagaimana sih interaksi ini di dalam interaksi manusia dan komputer ini manusia itu terlibat ke dalam prosesnya. Aspek sistem komputer ini menurut Susanto pada 2010, sistem komputer ini terdiri dari tiga aspek ya. Tiga aspek ini yakni yang pertama adalah perangkat keras komputer seperti yang tampil di samping ini yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Kalau ini kan mungkin bisa dibilang yang ada CPU-nya ya, maksudnya CPU-nya itu terpisah karena sekarang itu sudah banyak sekali komputer desktop yang tidak uh, yang CPU-nya itu tergabung di dalam layar monitor. Terdapat perangkat keras, yang kedua adalah terdapat perangkat lunak yaitu software, dan yang terakhir tentu adalah brainware atau manusianya itu sendiri. Ketiga aspek ini saling bekerja sama agar sebuah sistem komputer itu bisa bekerja dengan sempurna. Harapannya adalah seperti itu. Atau dengan kata lain, untuk dapat merancang sebuah sistem interaksi manusia dan komputer, jadi si perancang itu ya, manusia manusia yang merancang sistemnya itu tidak hanya harus mengetahui aspek teknis dari sebuah sistem komputer itu sendiri, tapi juga harus eh, apa ya, mengerti bagaimana caranya mengolah sebuah informasi agar informasi itu bisa dinikmati oleh user atau oleh setiap orang. Sama seperti ketika awal-awal perkembangan dari sistem operasi digunakan kan kita sudah membahas bahwa yang menggunakan sistem operasi itu kan hanya kalangan-kalangan tertentu ya, kalangan saintifik atau dari kalangan-kalangan akademis gitu. Yang kode-kodenya juga mungkin lebih rumit ya dan hanya para orang-orang tertentu saja yang bisa memahami. Tapi dengan uh, berkembangnya teknologi informasi, akhirnya dikembangkan tampilan yang lebih user friendly, bisa dinikmati oleh kita semua. Itu adalah uh, perancang yang memang harus mengetahui bagaimana
agar komputer itu dapat digunakan atau diolah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh semua user atau kita semua. Pada aspek sistem komputer ini, sistem pengolahan pada manusia dan komputer itu pada dasarnya masing-masing itu mempunyai piranti masukan, mempunyai sistem pengolahan proses, dan tentunya piranti keluaran atau output. Jadi dari ketiga proses ini saling berinteraksi dan berurutan ya. Urutannya itu ya tentu ada input, ada proses, dan ada output. Pada piranti manusia itu sendiri, input masukannya itu kan ada pada panca indera. Panca itu 5, ya seperti indera perasa, indera penglihatan, indera pendengaran, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas. Jadi dari indera tersebut selanjutnya akan diolah di dalam memori kita, yakni adalah otak, yang selanjutnya menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diolah oleh memori kita, oleh otak kita, dari informasi yang sebelumnya, dari input yang sebelumnya. Jadi contohnya kalau seandainya kita melihat sesuatu, contoh kita melihat katakan bola, bentuknya adalah bulat segala macam, diproses ke dalam otak kita bahwa kita bisa tahu bahwa bahwa bola itu bulat kan tentu ada inputannya. Inputannya adalah dari mata kita. Kita tahu bola itu bulat karena sebelumnya sudah ada edukasi, mungkin dari orang tua, mungkin dari pendidikan, bahwa yang bentuknya lingkaran dan digunakan untuk kegiatan olahraga itu adalah bola. Dan outputnya adalah kita menyebut itu adalah bola. Itu adalah proses dari input, proses, dan output pada manusia. Yang kita ketahui bersama, pengertian dari perangkat keras ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalamnya itu ada layar monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU, dan mungkin juga ada sound system dan yang lain sebagainya. Itu dinamakan dari perangkat keras atau hardware pada sebuah komputer. Yang kedua adalah perangkat lunak software. Perangkat lunak software ini adalah serangkaian unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer itu sendiri. Contohnya yaitu ya seperti sistem operasi Windows, Linux, atau bahkan sistem software, aplikasi software, atau package software. Seperti kalau di desain itu mungkin ada Adobe Photoshop, atau bahkan buatan dari user itu sendiri, programmer itu sendiri, seperti aplikasi keuangan, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, aplikasi mobile segala macam, itu adalah aspek dari software atau perangkat lunak. Yang terakhir yaitu manusia, brainware-nya. Siapa ini manusia? Tentu adalah manusia ini adalah tenaga pelaksana yang menjalankan, mungkin juga mengawasi pengoperasian dari sistem unit komputer, yang di dalamnya ada proses pengolahan data untuk menghasilkan sebuah sistem informasi ya. Tentu harapannya adalah dengan bantuan komputer atau bantuan perangkat keras dan perangkat lunak ini bisa mengerjakan sesuatunya dengan cepat, tepat, dan akurat. Seperti ya contoh bagi para akuntan mungkin kan untuk mengerjakan laporan keuangan segala macam sekarang kan banyak sekali ya, seperti akurat gitu, mengerjakan laporan keuangan dengan cepat, tepat, dan perhitungannya akurat. Kalau dulu mungkin masih ditulis manual, harus dijumlah segala macam, itu kan tidak cepat ya, tidak cepat dan mungkin juga tidak akurat gitu.
itu adalah aspek dari sistem komputer. Jadi keterlibatan dari tiga unsur ini tentu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu pemodelan sistem pengolahan. Jadi di dalam sebuah komputer pada dasarnya itu sudah dilakukan penelitian. Yang diteliti adalah kita itu sendiri, manusia itu sendiri. Jadi penerapannya adalah di komputer. Bagaimana komputer itu mendapat sebuah masukan atau input data atau informasi, selanjutnya diproses di dalam prosesor atau memori keterlibatannya, dan selanjutnya keluarannya adalah output itu sendiri. Apa output yang dihasilkan dari data dan informasi yang diproses di dalam CPU? Gambar di samping ini adalah panca indera, seperti yang tadi disampaikan. Di kita itu ada indera mata. Indera mata adalah fungsinya untuk melihat. Dan ini juga ada mulut ya. Di dalam mulut itu mungkin ada lidah yang fungsinya adalah indera perasa, digunakan untuk merasakan sesuatu. Yang selanjutnya adalah ada hidung. Hidung ini mewakili indera penciuman, ada indera pendengaran, dan ada indera tangan atau sentuhan kulit. Jadi ketika kita menyentuh sesuatu dengan merabanya, mungkin kita bisa tahu itu benda keras, benda lunak, atau apa gitu. Itu adalah salah satu dari fungsi dari indera perasa. Bagaimana cara prosesnya? Kurang lebih sebenarnya sama ya. Cara prosesnya itu berhubung komputer itu penelitiannya adalah manusia, bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana manusia itu bekerja, bagaimana input yang didapatkan oleh manusia sehingga diproses di otak itu sehingga menghasilkan keluar. Contoh seperti yang tadi saya sampaikan adalah kita inputannya itu adalah dari indera penglihatan atau indera mata. Dari indera mata atau indera penglihatan. Jadi kita bisa tahu. Dari mana kita bisa tahu itu? Tentu tahunya itu kan dari edukasi ya, edukasi yang kita alami. Kita melihat suatu benda sama seperti halnya pada mungkin saat kita kecil atau pada tahun-tahun sebelumnya, kita nggak tahu itu apa yang namanya dinosaurus sebelum ada orang atau edukasi yang menyampaikan bahwa dinosaurus itu hewan purba bentuknya seperti ini dengan tampilan yang sangat besar segala macam. Itu kita bisa tahu kan karena ada informasi, ada ya masuk yang ke dalam otak kita. Dengan medianya apa? Medianya adalah indera penglihatan. Dari indera penglihatan, otak kita memproses, memberitahu bahwa itu loh yang dinamakan dinosaurus. Atau mungkin dengan indera perasa. Di dalam indera perasa seperti kita bisa membedakan mana itu gula, mana itu garam, itu kan melalui indera perasa. Jadi dari indera perasa ini, otak kita bisa memberitahu, menyampaikan melalui mulut ya tentunya ya, inputannya adalah perasa tadi. Ketika kita mencicipi suatu hal yang manis, ketika kita mencicipi gula gitu kan, kita bisa memberitahu bahwa gula ini rasanya manis. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu gula? Tentu ada edukasi yang tertanam di otak kita sebelumnya. Atau mungkin indera telinga ya, indera pendengaran. Kita dilatih sejak kecil, dipanggil mungkin nama kita katakan Adi gitu, Adi atau Budi gitu ya.
secara refleks mungkin otak kita akan merespon itu, bisa jadi dengan menjawab atau bisa jadi dengan menoleh. Ketika dipanggil, indera kita, indera telinga kita mendengar, budi secara aja kita akan meresponnya dengan menjawab atau merespon dengan gerakan. Itu juga yang dilakukan oleh para peneliti, bagaimana caranya komputer ini ketika dia mendapatkan sebuah data dan informasi diolah di dalam pemrosesan sehingga output keluarannya adalah hal yang diharapkan oleh si pengguna. Kalau balik lagi ke yang tadi itu, contoh ketika kita mau mengolah data akuntan, tentu ada data keuangan yang harus dimasukkan dulu ke dalam input ini. Setelah data dimasukkan, diproses oleh aplikasi data keuangan, dan output yang dihasilkan adalah report atau laporan keuangan yang dari data atau informasi yang diproses tadi. Itu adalah pemodelan sistem pengolahan pada manusia yang ditiru oleh atau bukan ditiru ya, diimplementasikan oleh para peneliti ke dalam sistem pengolahan komputer. Pemodelan sistem pengolahan pada manusia ini, faktor utama yang dominan dalam interaksi manusia dan komputer adalah pengolahan intelektual atau kognitif ya, yang tadi seperti saya sampaikan melalui edukasi, melalui pendidikan, melalui pengetahuan, melalui informasi segala macam, kita belajar tentang sesuatu, akhirnya kita bisa merespon itu benda apa atau itu tuh apa. Makanya pada awal tahun 1960 sampai tahun 1970, paradigma utama dalam psikologi kognisi ini adalah mencari karakter manusia sebagai pengolah informasi. Manusia ini memang diteliti bagaimana dia itu bisa mendapatkan input, proses, dan output yang nantinya akan diterapkan ke dalam sebuah komputer itu sendiri. Segala sesuatu yang ada di indera kita, di panca indera, dianggap sebagai informasi yang akan diolah oleh otak. Yang indera kelima tadi, itu adalah sebuah informasi yang dicerna oleh otak. Begitu juga dengan cara kerja dari komputer itu sendiri. Jadi ada input, proses, dan output. Dia akan diproses dengan melalui bus-bus yang ada di motherboard dari komputer itu sendiri. Sama dengan pola manusia yang tadi saya sampaikan bahwa ada jembatan yang menghubungkan antara indera penglihatan kita dengan otak sehingga akhirnya muncullah masukan inputan yang diproses ke dalam otak yang keluarannya adalah sesuatu atau kegiatan yang keluarannya itu adalah informasi yang didapatkan dari pemrosesan yang kita pikirkan. Selanjutnya, semua yang dilihat oleh mata kita diinterpretasikan oleh otak, akan tetapi otak kita itu bisa ditipu atau bisa dimanipulasi oleh apa yang kita lihat. Contohnya adalah Fata Morgana ya. Fata Morgana itu manipulasi dari suatu kejadian. Contohnya begini. Ketika kita kemarin pada rame mudik tuh, contohnya ketika rame mudik, siang hari mungkin ya, panas terik gitu. Kalau kita menggunakan kendaraan dan kebetulan itu di jalan tol gitu tuh. Ketika panas terik itu
air atau bayangan air gitu. Itu adalah salah satu yang menipu pandangan kita. Padahal itu ya bukan air gitu. Hanya pantulan-pantulan cahaya yang menimbulkan terjadinya manipulasi seolah-olah itu adalah air. Jadi ide dasarnya adalah bahwa informasi yang masuk dan keluar dari pikiran manusia itu melalui sederet proses yang urut ya. Ada input, ada proses, ada output. Ini adalah salah satu deretan proses yang urut tersebut, di mana inputannya itu katakan indera kita tadi. Dari indera tersebut dikirimkan sebuah data dan informasi yang di-encode. Selanjutnya otak kita itu akan membandingkan. Contohnya adalah kita mendapatkan input data dan informasi ini terdapat beberapa pilihan, 2 atau lebih. Kita akan membandingkan nih dari pilihan tersebut. Contoh gampangnya yang sedang viral saat ini mungkin kita contohkan dari saat ini calon capres ya, katakan calon capres. Dari inputan calon capres ini, ada 3 calon capres ini. Otak kita membandingkan dari data dan informasi dari ketiga calon capres ini, kita membandingkan. Selanjutnya otak kita mengirimkan kepada proses pemilihan. Dari ketiga calon ini, mana yang menurut kita secara pribadi, karena setiap orang itu tentu beda pilihan ya mungkin ya, mana yang menurut kita pilihannya adalah yang mendekati menurut data dan informasi yang kita dapatkan, bahwa beliau itu layak menjadi orang yang akan kita pilih. Perkara menang dan kalah itu urusan lain lah. Beliau itu layak menjadi sosok yang kita pilih dari calon itu. Selanjutnya otak kita akan mengeksekusi itu. Otak kita akan mengeksekusi dan muncullah output bahwa calon kita adalah, katakan dari ABC, katakan calon kita adalah B, atau calon kita adalah A, atau calon kita adalah C. Kita bisa memilih salah satu dari ketiga calon itu. Itu adalah sederet proses yang urut bahwa informasi yang dikirimkan dari yang kita dapat itu akan diproses melalui 4 tahapan ini. Ketika data itu masuk, di-encode, dibandingkan, setelah dibandingkan itu dipilih, dan selanjutnya adalah dieksekusi. Itu adalah cara kerja pengolahan dari otak kita. 2 hal yang penting yang dapat ditambahkan pada model dasar pengolahan manusia adalah perhatian dan ingatan ya, atau memori. Jadi pada model kognisi ini dapat dipandang berdasarkan 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana informasi dirasakan oleh pengolah persepsi. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi bagaimana informasi dirasakan oleh pengolah persepsi. Jadi informasi yang kita dapat itu, dari informasi yang kita dapat, itu bisa dirasakan nggak dampaknya. Oleh siapa? Oleh pengguna. Contoh, Anda adalah seorang programmer, pembuat aplikasi. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, berdampak nyaman nggak ketika menggunakan aplikasi yang kita buat? Kalau seandainya berdampak nyaman, tentu timbal baliknya adalah positif. Kalau berdampak kurang nyaman, berarti timbal baliknya adalah negatif. Maksudnya bisa jadi tidak terpakai.
Jadi harus informasi yang dirasakan oleh pengguna itu salah satu hal yang penting ya. Yang kedua adalah bagaimana perhatian terhadap sebuah informasi itu sendiri. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu, mau melakukan penelitian sesuatu, tentu kita harus mencari dulu informasi sebanyak mungkin terhadap contoh soal yang tadi, terhadap pilihan-pilihan yang menurut kita mendekati kecocokan dengan kita, seperti pilihan 3 calon presiden tadi ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana informasi diproses dan disimpan di dalam sebuah memori. Jadi bagaimana model kognisi ini dapat dianggap penting. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi diproses oleh otak kita dan dapat tersimpan di dalam memori kita. Baik itu sifatnya sementara ataupun sifatnya tak terbatas. Nah, ini adalah sama seperti tadi pada pemodelan sistem pengolahan manusia itu. Yang paling atas adalah perhatian dan yang paling bawah adalah memori atau daya ingat. Jadi seperti yang disampaikan di awal, bahwa ketika kita mendapatkan suatu masukan atau data dan informasi, encode ini akan saling berkaitan dengan perhatian. Kedua-duanya saling timbal balik. Begitu juga dengan memori. Semuanya saling berkaitan jadi satu kesatuan. Di dalam tubuh kita, ketika kita merespon dari sebuah masukan melalui panca indera kita, tentu di dalam otak kita akan mencerna. Contohnya adalah ketika kita melihat sebuah api, indera perasa kita, indera mungkin kekhawatiran kita, mungkin kita juga bisa membayangkan panasnya seperti apa gitu kan. Jadi otak kita itu semuanya, indera kita itu semuanya saling berkaitan satu sama lain untuk mencerna dari input atau rangsangan yang didapat oleh panca indera kita. Dan yang terakhir adalah mungkin output yang dirasakan apa nih? Output yang dirasakan adalah, oh itu adalah api. Kalau saya menyentuhnya, tanggapan pemilih gitu tuh di sini. Kalau saya menyentuhnya, tentu saya akan terluka. Jadi eksekusi tanggapannya apa? Tentu kita hindari supaya kita tidak terluka. Kurang lebih adalah contohnya seperti itu. Ini adalah pemodelan dari sistem manusia itu sendiri. Selanjutnya ada model memori atau ingatan, mengingat di dalam otak kita itu sendiri. Ada 3. Yang pertama adalah register sensori yang menerima informasi dari luar dan akan memegang informasi untuk waktu yang singkat ya, kurang lebih sekitar 10 detik atau mungkin ya sebentar lah gitu. Itu dinamakan dari register sensori. Yang kedua adalah memori jangka pendek yang menyimpan informasi itu terbatas untuk periode beberapa detik lah mungkin. Dan yang terakhir adalah memori jangka panjang yang akan menyimpan informasi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Biasanya sesuatu yang memiliki dampak terhadap kita ya, itu biasanya akan kita ingat seterusnya. Contohnya apa? Kalau di register sensori. Kalau di register sensori contohnya adalah seperti yang sedang saat ini saya sampaikan. Kurang lebih beberapa detik sebelumnya saya menyampaikan apa, ya mungkin saya pribadi pun atau bahkan Bapak Ibu sekalipun
tidak dapat menyimpan memori apa yang saya sampaikan 10 detik sebelumnya. Kata-katanya segala macam, kecuali digunakan kita ulang dengan perekamannya. Ketika kita ngobrol sama teman gitu kan, memori kita tidak mungkin tidak mampu menangkap semua yang disampaikan oleh teman kita atau lawan bicara kita. Itu adalah register sensori. Selanjutnya adalah memori jangka pendek. Kalau memori jangka pendek ini bisa dibilang, kalau kita lihat dari gambar yang di bawah ini ya, seperti yang sedang viral itu kan kemarin kan, lato-lato gitu kan. Ya kita hanya mengingatnya itu, ya sudah, itu permainan yang kemarin viral gitu. Jadi kita memori penyimpanan kita itu ya sekarang sudah enggak lagi gitu. Atau bahkan yang lebih lama lagi gitu kan, seperti gambar di samping ini. Kalau teman-teman mungkin sebagian ada yang tahu, beliau adalah ponari yang ngetren di zamannya. Beliau itu disinyalir dapat mengobati berbagai penyakit dengan batu petirnya, dan saat itu mungkin sangat dielu-elukan ya, sangat diingat oleh hampir seluruh masyarakat karena dengan melihat media ya, sangat diingat sekali. Tapi kalau sekarang ya mungkin justru tidak semua mampu mengingat beliau ini siapa, karena sudah lama tidak diviralkan, sudah lama tidak tampil di media segala macam. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah memori jangka panjang ini, kalau diibaratkan di manusia itu sendiri adalah kita sanggup mengingat kapan kita dilahirkan. Kecuali orang-orang tua kita terdahulu ya, seperti kakek-kakek kita gitu kan, karena kakek kita kan nggak mengingat ya. Kalau kita kan sudah tercatat kapan kita dilahirkan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kita mengingatnya gitu. Atau nama kita sendiri, kita mampu mengingatnya. Nama orang tua kita sendiri mampu mengingatnya. Itu adalah salah satu contoh memori jangka panjang. Atau mungkin kita mengingat kejadian-kejadian yang kita alami karena berdampak terhadap kita. Jadi kita mampu mengingat suatu kejadian tersebut, entah mungkin dari perkataan atau mungkin dari kontak fisik dan yang lain sebagainya. Lalu dari ketiga model memori ini, kalau seandainya dikaitkan atau direpresentasikan ke dalam komputer, itu apa sih? Yang pertama adalah register sensori. Itu kalau diibaratkan itu adalah seperti kita ngetik di Word ya. Seperti kita ngetik di Word, itu adalah seperti ROM. Dia penyimpanan sementara. Selanjutnya adalah memori jangka pendek. Dan yang terakhir mungkin seperti kita ketahui bersama, bahwa memori jangka panjang itu media penyimpanannya salah satunya adalah hard disk atau bahkan flash disk, yang media informasinya waktunya nggak terbatas ya, tergantung kapan kita akan menghapus memori tersebut. Bisa 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya sampai ketika memang kita nggak menghapus memori atau data itu sendiri. Nah, ini adalah proses dari bagaimana memori sensori, memori sementara, dan memori jangka panjang. Jadi di dalam ketiganya ini, di dalam sebuah komputer itu sama seperti apa yang para peneliti itu meneliti kita sebagai manusia, bagaimana caranya kita menyimpan sebuah memori,
menghilangkan sebuah memori dan tadi apa? Dan menyimpan informasi itu dalam jangka panjang. Ini adalah prosesnya. Jadi dia ada selektif atensi pada short term memory, dan dia juga bisa mengulang-ulang terus kegiatan tersebut, dan dia juga bisa di-encode ke dalam long term memory. Akan tetapi di long term memory ini kita juga bisa menghapus itu. Kita bisa move on gitu. Makanya di data juga ya kita bisa hapus, kita bisa move on, menghilangkan data itu. Kurang lebih itu adalah apa yang diimplementasikan para peneliti di dalam sebuah proses input, proses output dari sebuah komputer. Dan selanjutnya adalah persepsi dari sebuah visual. Kalau tadi adalah contohnya adalah bola, kalau dilihat dari gambar ini adalah tampilan sebuah kucing. Jadi mata manusia itu yang utama adalah digunakan untuk menghasilkan sebuah persepsi yang terorganisir. Baik itu dari gerakannya, dari ukurannya, dari bentuknya atau dari polanya, jarak pandang kita terhadap benda tersebut, posisinya seperti apa, di depan, di kanan, di kiri atau di belakang, terus strukturnya seperti apa, dan yang terakhir adalah warna. Itu adalah persepsi yang dihasilkan oleh mata kita. Seperti gambar di samping ini, tentu dengan edukasi yang kita dapatkan, baik dari orang tua, keluarga, lingkungan terdekat, atau bahkan di pendidikan, kita tahu ini adalah kucing. Mungkin kalau seandainya ada yang mengedukasi ini adalah bukan kucing, katakan singa, bisa jadi dia menyebutnya adalah singa atau macan kecil. Bisa jadi kan, tergantung dari edukasi lingkungan ya, atau informasi yang didapatkan ketika orang tersebut menamai atau memaknai sebuah benda atau sesuatu. Jadi ketika kita melihat gambar di sini, mata kita itu ketika ada inputan dari sebuah hewan ini, mata kita ini langsung merespon, dikirimkan ke dalam otak, dan selanjutnya memberikan output bahwa ini adalah kucing dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, dengan warnanya adalah mungkin di sini oranye, dengan ada telinga, kumis, dan ekor, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah persepsi dari mata kita. Dia bisa mengingat dia bisa merekam input dari sebuah gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, serta terstruktur. Lalu bagaimana dengan di komputer? Tentu sama ya, di komputer juga ya inputannya saat ini mungkin relatif seperti mouse, keyboard, atau mungkin bahkan sound gitu kan. Seperti itu. Dan ini adalah gambar dari sebuah mata. Jadi ketika kita melihat sebuah cahaya, dia akan masuk ke mata kita atau pupil kita. Diproses di dalamnya juga mungkin ada retina, bagi yang mungkin teman-teman yang dulunya IPA mungkin lebih detail bisa menjelaskan proses di dalamnya itu seperti apa ketika pandangan matanya itu mendapat inputan sebuah cahaya, dan selanjutnya dikirimkan kepada otak, diproses ke dalam otak, dan bisa memberitahu bahwa itu adalah
cahaya. Bisa cahaya warnanya putih, bisa oranye, bisa hijau, dan seterusnya. Itu adalah persepsi visual dari sebuah mata. Lanjut ya. Selanjutnya adalah uh, ada persepsi visual dari Ponzo illusion. Seperti tadi yang disampaikan, bahwa mata kita juga bisa uh, apa ya, bukan bisa dibohongi ya, lebih bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi oleh suatu benda, suatu bentuk, suatu gerakan, suatu bayangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pada Ponzo Illusion ini, kalau kita perhatikan, seolah-olah gambar yang di samping ini itu lebih panjang atau lebih jauh daripada gambar yang di sebelah kanan. Padahal kalau kita cermati, kalau seandainya garis ini tuh kita tarik ke samping, kita luruskan, ini adalah sama. Panjangnya sama, terus juga ini juga sama, yang warna birunya ini sama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini adalah sebuah gambar yang eh, seolah-olah menipu atau membuat ilusi sebuah pandangan mata kita. Jadi kalau seandainya teman-teman juga kadang sekilas pernah melihat seperti gambar 3D gitu, gambar 3D sekarang kan banyak ya. Kalau di iklan, apalagi di iklan-iklan luar negeri ya, di iklan-iklan luar negeri itu ada gambar 3D itu di sebuah billboard gitu tuh seolah-olah ada seseorang atau ada hewan yang keluar. Saya carikan ya. Jadi dia itu digambar sebuah billboardnya itu seolah-olah ada gambar dari sebuah 3D itu keluar dari layar billboardnya atau LED-nya. Ini ya, terlihat ya. Nah, ini kan gambarnya itu seolah-olah keluar ya. Padahal ini adalah permainan dari para desainer ya, atau yang menekuni eh, program dari 3D design, tiga dimensi atau bahkan sekarang sudah 4 dimensi. Jadi ini tangan ini kan seolah-olah keluar, padahal tentu saja tidak ya, karena dia itu kan layarnya hanya sebenarnya rata, ini kurang lebih rata. Jadi ini adalah permainan sebuah 3D, permainan sebuah ilusi. Jadi seolah-olah kita itu melihat ini adalah gambar atau layar yang keluar dari eh, layar LED yang ada di bangunan ini. Padahal sebenarnya sama sekali tidak ada yang keluar ya. Ini adalah ilusi dari pandangan sebuah mata. Tapi kalau kita lihat kan, ini kan tuh seolah-olah benar-benar keluar dari layar billboardnya ya. Nah itu yang dimaksud dengan ilusi Ponzo atau menipu sebuah pandangan dari mata kita. Kita kembali lagi ke PowerPoint.
Nah, selanjutnya adalah seperti gambar yang di sebelah kanannya. Gambar yang di atas ini seolah-olah dia lebih panjang daripada gambar yang di bawah. Padahal kalau kita tarik lurus nih, kita buat garis nih di sini nih, dia itu sama panjangnya. Hanya saja kalau yang atas itu dia buka kurung, di sebelah sini juga buka kurung, simbol buka kurung. Sedangkan untuk gambar yang kedua adalah dia tutup kurung. Jadi seolah-olah gambar yang di bawah ini lebih kecil atau lebih pendek daripada gambar yang di atas. Pada dasarnya ini tidak ya. Ini gambar yang sama gitu, dengan panjang yang sama, dengan tampilan yang berbeda. Itu adalah ilusi yang membuat mata kita uh, tertutup. Selanjutnya yaitu medan penglihatan. Medan penglihatan adalah suatu sudut yang dibentuk ketika mata kita itu bergerak ke kiri terlalu jauh dan ke kanan terlalu jauh, yang dapat dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, wilayah tempat kedua bola mata kita mampu melihat objek dalam keadaan sama. Itu disebut juga penglihatan binoluer. Selanjutnya adalah wilayah terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri kita ketika mata kiri kita digerakkan ke sudut yang paling kiri. Disebut juga monokuler kiri. Boleh kalau mau dipraktekkan, boleh. Kita coba lihat ke kiri, paling kiri, dan kita juga boleh lihat ke paling kanan. Selanjutnya adalah wilayah terjauh yang dapat dilihat oleh mata kanan ketika mata kanan digerakkan ke sudut paling kanan. Disebut juga penglihatan monokuler kanan. Dan yang terakhir adalah wilayah buta, yakni wilayah yang sama sekali kita tidak dapat lihat oleh kedua mata kita. Di mana itu? Tentu di belakang. Kalau kita nggak menoleh kan berarti nggak kelihatan. Kecuali kalau kita menoleh kan. Belakang kan kita sama sekali nggak bisa ngelihat. Tapi kalau seandainya depan, kanan, kiri, atas, bawah, kita masih bisa melihat gitu tuh. Dengan cara menjulingkan mata, melihat ke bawah, melihat ke samping kiri, melihat ke samping kanan. Itu adalah medan penglihatan dari mata kita. Sudut penglihatan ini atau visual angle ini didefinisikan sebagai sudut yang terjadi saat mata kita melihat objek di depannya secara vertikal. Bisa dilihat di gambar di samping ini, bisa melihat secara vertikal. Dan ketajaman penglihatan, visual activity di sini, salah ketik, visual activity adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih melihat objek dengan jelas. Jadi kalau tadi, kalau kita terjemahkan ke dalam dua gambar ini, contoh kalau di horizontal view angle ini, mata kita ketika melihat ke depan tentu bisa 100% dengan jelas melihat suatu objek. Akan tetapi kalau di kiri dan di kanan kita itu kurang lebih hanya sekitar 50%. Begitu juga pandangan mata kita terhadap vertikal ke atas dan ke bawah itu sekitar 50%. Jadi pandangan kita itu akan mencapai angka 100% melihat dengan jelas visual activity ketika pandangan mata kita itu tepat di depan, baik itu posisi vertikal maupun posisi horizontal, tepat di depan mata kita.
seperti direpresentasikan pada gambar di samping ini. Kalau kita melihat ke depan kan 100% ya, dengan jelas ya apa yang kita lihat. Tapi kalau di atas, kayak di samping kiri, samping kanan, atas bawah, kita hanya mampu melihatnya sekitar 50%. Seolah-olah kalau seandainya ada benda di depan kita, apalagi bentuknya adalah mungkin sesuatu yang menarik di kita gitu, tepat ada di depan kita kan, kita akan bisa melihat dengan jelas benda yang menarik kita itu. Kalau seandainya ada di kiri, sebelah kiri kita, hanya 50%, mungkin kita juga ketika pengen melihat lebih jelas kan kita harus menoleh. Agar pandangannya itu tepat berada di tengah-tengah horizontal dan vertikal. Itu adalah sudut pandang dari penglihatan mata kita. Dan selanjutnya adalah warna. Warna ini penting ya, harus disampaikan. Kenapa? Karena memang ketika nanti bisa jadi teman-teman itu membuat sebuah aplikasi program, ini tentu sangat penting sekali seperti keterlibatan indera tadi itu, baik warna dan sebagainya yang nanti terlibat ke dalam interaksi manusia dan komputer. Ini penting ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengimplementasikan bagaimana user itu nyaman menggunakan aplikasi kita, bagaimana user ini terasa user friendly ketika aplikasi yang kita buat mereka secara penglihatan sudah memberikan rasa nyaman dengan warna yang soft atau warna yang tidak terlalu tajam dan pemilihan warna yang tepat dan seterusnya dan seterusnya. Ketajaman dari submenu ini, ketajaman pandangan adalah kemampuan untuk merepresentasikan detail yang sangat baik dengan keterbatasan pandangan yang dapat dilakukan oleh mata untuk memberikan gambaran objek yang dipandang dengan jelas dan detail seperti tadi ya, seperti gambar tadi. Selanjutnya adalah ketajaman pandangan dipengaruhi oleh kecerahan atau brightness dan luminen atau kejelasan. Selain itu, ketajaman juga dipengaruhi oleh sebuah warna. Jadi kalau teman-teman yang biasa atau pernah main di Photoshop atau Corel mungkin ya, sangat tidak asing dengan nama hue saturation. Hue itu adalah corak. Bentuk macam-macam warna di dalam corak itu kan tentu berbeda-beda ya. Semakin tinggi nilai hue-nya, semakin cerah dan jelas juga objek dari warna tersebut. Dan saturation ini adalah kejenuhan atau jumlah putih pada sebuah warna. Semakin sedikit saturation-nya, maka semakin gelap warnanya. Kan tetapi di Photoshop itu hue saturation ini biasanya digabungkan ya. Digabungkan dan dia itu biasanya ada 3 RGB. Kita tinggal menarik ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan warna yang pas hue saturation-nya agar pemilihannya itu atau warnanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu adalah hue saturation. Selanjutnya adalah aspek psikologis dari sebuah warna. Aspeknya ada apa saja? Yang pertama adalah hindari penggunaan warna yang tajam secara simultan. Bisa mungkin warna merah, warna hitam, warna biru, warna yang tajam ya, yang benar-benar memang warna merahnya merah pekat atau hitamnya hitam pekat.
itu baiknya dihindari. Yang selanjutnya adalah warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil ya, dihindari untuk secara teori. Mungkin ini sudah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti yang terdahulu bahwa penggunaan teks dengan menggunakan warna biru, contohnya mungkin ketika kita melihat di sebuah blog atau web atau mungkin di yang lainnya, karena sekarang banyak sekali tampilan-tampilan yang mungkin membuat sebuah blog seperti itu, ada yang menggunakan bentuk teksnya adalah warna biru. Tentu membuat kita secara psikologis tidak nyaman untuk mencari atau mendapatkan informasi dari sebuah konten yang diberikan oleh penulis blog itu sendiri. Akan tetapi kalau seandainya warnanya itu hitam, warnanya itu perpaduan warnanya adalah pas seperti ini, mungkin kan kita nyaman bisa membacanya gitu. Berbeda ketika teman-teman kalau sempat browsing segala macam dan menemukan ada perpaduan warna yang tidak pas, itu kan membuat kita tidak nyaman, jadi malas untuk membaca, mencari referensi lain yang serupa. Hanya aspek psikologis warna ini sangat penting bagi bagaimana caranya kita berinteraksi dengan komputer atau dengan perangkat lunak itu sendiri atau software itu sendiri. Selanjutnya adalah hindari penggunaan warna biru yang saling berdekatan. Mengapa? Karena mungkin ya buat kita tidak nyaman ya ketika melihat biru semua gitu. Kalau terlalu dekat biru. Baiknya adalah gunakan warna-warna yang memang seperti putih, gitu. Atau mungkin juga warna lain, gitu. Abu-abu. Yang selanjutnya adalah perlu adanya pengaturan cahaya di dalam ruangan karena warna akan berubah ketika terkena sebuah cahaya. Pengaturan cahaya ini penting ya. Ketika memang terjadi pantulan dari sebuah cahaya, tentu tampilannya nanti akan menjadi bias atau menjadi tajam ke mata kita, menjadi pusing gitu. Makanya gunakan warna yang buat nyaman pengguna atau user. Yang selanjutnya adalah hindari penempatan warna merah dan hijau, bukan partai ya, secara berseberangan pada tampilan yang berskala besar. Lebih tepatnya menurut penelitian dari buku ini adalah menggunakan warna biru dan warna kuning. Selanjutnya adalah aspek kognitif pada warna. Yang pertama, aspek kognitif pada warna itu jangan menggunakan warna yang berlebihan. Seperti di awal tadi ya, hitam-hitam pekat sekali gitu. Jangan menggunakan warna yang terlalu berlebihan seperti itu. Yang kedua adalah warna yang sama membawa kesan yang berbeda untuk hal yang berbeda. Contohnya adalah ketika kita membuat company profile atau kita browsing di dalam sebuah web, kita menemukan menu tampilan utama dengan simbol warnanya adalah katakan Tosca sama putih seperti ini. Nah, ketika di dalam menu utama itu ada menu yang lainnya, seperti mungkin ada company profile, ada sejarah, ada mungkin kontak, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita mengklik,
ke menu tersebut. Jadi penggunaan warna itu ketika kita samakan gitu tuh ya. Tentunya hanya simbol-simbolnya saja seperti kita tampilkan hanya putih dan Tosca ini sedikit, itu memberi kesan yang berbeda pada sebuah tampilan utama yang tadi tampil di layar utama. Kalau kita melihat sebuah tampilan web, di situ menu utamanya adalah Tosca dan putih. Ketika kita mengklik ke dalam menu selanjutnya, mengklik menu profile gitu, ada putih dan Tosca juga. Dan mungkin di dalam menu profile itu juga nanti akan ada menu lainnya lagi, submenu di dalamnya lagi, katakan profil dari direktur perusahaannya, pegawai perusahaannya siapa aja, strukturnya siapa aja, dengan simbol-simbol yang lain. Contoh jajaran direktur akan kita buat tampilan warnanya gradasi dari gabungan dari kuning dan putih gitu. Jajaran direksi. Dan selanjutnya adalah dari jajaran pegawai atau staf kita buat menjadi warnanya adalah putih dan abu-abu. Jadi secara simbolik ketika kita mengklik menu itu akan membawa kesan terhadap tampilan. Oh ini kita bisa mengenali gitu tuh. Oh ini adalah menu tampilan jajaran direksi. Oh ini adalah menu tampilan jajaran staf. Atau ini adalah jajaran pimpinan cabang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pemilihan warna itu penting ya. Pentingnya itu menunjukkan simbol atau sesuatu yang ingin kita tampilkan. Yang selanjutnya adalah urutan warna sesuai dengan posisi pantulan atau pancaran. Yang selanjutnya, kecerahan kategorisasi akan yang menarik sebuah perhatian dari si pengguna ya. Jadi kecerahan sebuah warna itu juga mempengaruhi. Yang terakhir adalah waspada terhadap manipulasi warna yang secara tidak linear pada layar tampilan dan bentuk dari cetakan. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih manipulasi warna. Dalam hal ini adalah mungkin gradasi ya. Gradasi warna itu jangan sampai warna gradasi itu justru malah membuat tampilan dari sebuah software atau aplikasi kita itu menjadi semakin tidak nyaman untuk dilihat. Ini adalah aspek kognitif dari sebuah warna ketika Bapak Ibu sekalian ingin menjadi seorang programmer, seorang desain dari multimedia. Aspek warna ini sangat penting ketika diterapkan pada karya-karya yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah teori yang mungkin sudah dilakukan penelitiannya oleh para pendahulu-pendahulu kita. Nah, ini adalah aspek kognitif dari sebuah warna ya. Kalau kita lihat dari gambar di samping ini, ada 3 warna atau disebut dengan primary color, dan yang kedua juga ada 3 warna yang disebut dengan secondary color, dan yang terakhir adalah ada tertiary dari sebuah color itu sendiri. Sumber ini saya dapatkan dari visualdictionary.com. Jadi kalau kita lihat dari gambar di sini, ini adalah primary color. Jadi primary color itu kalau kita gabungkan nih antara warna kuning dan warna merah, itu akan tampil atau menjadi warna oranye.
Kalau kita gabungkan warna biru dan warna kuning, maka akan menjadi warna hijau atau green. Dan yang terakhir adalah ketika kita gabungkan warna merah dan biru, akan menghasilkan warna ungu. Selanjutnya, dari primary color dan secondary color akan menghasilkan dari lingkaran color ini atau gradasi color ini. Kalau di bahasa kita itu mungkin kita sebut ini adalah hijau lumut gitu kan, mungkin kan ada yang menyebut hijau lumut atau dengan hijau tua, biru laut atau biru muda. Kalau di sini orang luar menyebutnya, kalau ini adalah yellow green, kalau ini adalah green, ini mungkin disebutnya adalah blue green, blue, violet, red violet, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah penggabungan dari primary color dan secondary color. Nah, selanjutnya adalah luminasi. Luminasi itu apa? Jadi luminasi itu semakin besar luminasi suatu objek, objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah, akan semakin jelas, akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Ketika semakin kecil, tentu semakin tidak jelas, semakin kabur. Semakin besar luminasi, maka diameter anak mata pada pupil kita ini akan semakin mengecil. Sehingga intensitas yang diterima oleh retina itu tidak terlalu besar. Dan akan meningkatkan ke dalam fokusnya. Kita semakin fokus gitu. Atau disebut juga dengan depth of field. Jadi hal yang sama juga terjadi. Contohnya ketika teman-teman ini menggemari atau pernah menggunakan kamera dari cara kerja kamera DSLR ya. Di kamera DSLR juga demikian cara kerjanya. Jadi dia akan menerima bukaan berapa, cahaya yang masuk juga shutter shoot-nya berapa, segala macam. Dan mungkin dari penelitian yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu mungkin atau peneliti melakukan cara kerja mata kita, maka terciptalah kamera DSLR itu, bagaimana cara kerja lensa kamera sehingga bisa mendapatkan gambar dari sekian banyak masukan intensitas cahaya ke dalam bukaan atau lensa dari kamera DSLR. Saya yakin teman-teman yang berkecimpung di dunia fotografi pasti sangat memahami cara kerja DSLR ini. Selanjutnya adalah kontras. Kontras adalah hubungan antara intensitas cahaya yang dikeluarkan atau dipantulkan oleh suatu objek dengan intensitas cahaya dari belakang background atau dari objek tersebut. Saya yakin paham ya kalau mengenai kontras ini. Selanjutnya adalah kecerahan atau brightness, adalah tanggapan subjektif terhadap cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek. Jadi kecerahan sebuah cahaya itu dapat dipancarkan atau dipantulkan oleh sebuah objek. Seperti contohnya kalau di siang hari, kalau seandainya ada kaca gitu tuh, kita melihat pantulan dari sinar matahari kan sangat cerah banget dan sangat menyakitkan di mata kita. Pantulan dari sebuah objek dalam hal ini adalah dicontohkan menggunakan media kaca.
tidak ada arti khusus dari tingkat kecerahan seperti pada luminasi, sehingga nilai kecerahan suatu objek tidak dapat diukur ya, atau bisa dibilang tidak mempunyai satuan atau bersifat kualitatif subjektif. Secara umum, luminasi yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Lanjut ya, sedikit lagi. Ini adalah perseptual dari sebuah cahaya. Bagi teman-teman yang menyenangi desain, tentu tidak asing dari simbol yang di sini. Ini adalah RGB kalau di Corel atau di Photoshop. R itu mewakili red, Y itu mewakili green, dan B itu mewakili dari blue. Jadi ketika uh, kita gabungkan antara red dan blue itu akan menghasilkan warna pink ya. Akan menghasilkan warna pink. Dan jika warna red dan green ini kita gabungkan, maka dia akan menghasilkan warna kuning. Itu juga ketika gabungan itu terjadi, maka yang di tengah ini akan menghasilkan warna putih antara pink dan kuning. Dan yang terakhir adalah penggabungan dari kedua kedua warna green dan blue akan menghasilkan warna Tosca. Sedangkan gambar yang di samping ini adalah representasi dari bit sebuah warna. Jadi kalau teman-teman nanti berkecimpung di desain, akan lebih nyaman menggunakan kode-kode di sini. Kode-kode ini. Jadi warna hitam itu diwakili dengan angka 000. Karena biasanya kalau orang-orang desain itu ketika diminta untuk mendesain sebuah sesuatu atau dia diberikan sebuah desain, saya pengen warnanya ini. Itu harus jelas. Karena apa yang ditampilkan nanti ketika sudah masuk ke dalam media cetak itu biasanya warnanya berbeda. Kenapa? Karena tidak menggunakan kode warna yang di sini. Makanya orang-orang desain itu ketika diberikan suatu informasi atau diminta sebuah mendesain sesuatu, dia akan menanyakan menggunakan warna apa. Karena ketika sudah bergeser aja sedikit seperti ini, itu warnanya, kodenya akan berbeda. Jadi makanya orang-orang desain itu seperti di percetakan segala macam, mereka itu akan memberikan kode warna untuk setiap warna yang akan kita buat atau kita cetak. Kalau magenta itu 255, 0, 255, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah representasi dari sebuah bit warna. Nah, pada dasarnya dari awal kita berbicara sampai pada ke slide ini, kita itu sedang membicarakan secara garis besar sistem, maaf, model sistem pengolahan model sistem pengolahan pada manusia dan komputer. Jadi kalau yang di atas ini seperti yang teman-teman lihat semua, ini adalah konsep dari pengolahan sistem pengolahan pada manusia. Dan yang di bawahnya adalah konsep sistem pengolahan pada sebuah komputer. Jadi ini yang diteliti oleh para ilmuwan, oleh para peneliti pada tahun yang tadi itu yang disampaikan di awal, 60 sampai 70-an. Mereka meneliti kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan input, proses, dan output. Di sini saling berkaitan ya tentu ya. Tentu satu sama lain saling berkaitan. Jadi ketika dia mendapatkan masukan,
dia diproses. Setelah diproses, dia masuk ke respon, dan selanjutnya adalah keluarannya itu apa gitu. Makanya di sistem komputer juga sama. Di sistem komputer juga sama. Piranti masukan, masuk ke dalam pengontrol masukan, seperti tadi ada ALU, ada bus, dan yang lain sebagainya, masuk ke memori, masuk ke prosesor, diproses, lalu selanjutnya dikirimkan ke pengontrol keluaran. Atau mungkin tampilan di layar ya, di layar monitor seperti itu. Kurang lebih dari tadi kita itu menyampaikan ini, bahwa di slide pertama itu kita menyampaikan interaksi terhadap manusianya itu seperti apa, dan bagaimana para peneliti itu meneliti kita dan diimplementasikan ke dalam sebuah komputer. Jika ada yang ditanyakan dari awal yang saya bicarakan, kalau memang masih bingung, saya dari awal tanpa jeda menyampaikan, mohon maaf sebelumnya, tanpa saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya dari awal. Mohon maaf jika ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Jika masih bingung juga, ayo kita diskusi, nggak apa-apa. Atau jika Bapak Ibu juga sungkan atau mungkin malu atau mungkin juga ya sudahlah gitu ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di media lain, mungkin seperti di browser, bisa di YouTube, atau bahkan sekarang bisa dicari di media lainnya seperti di TikTok mungkin, atau di uh, Twitter. Banyak sekali edukasi-edukasi yang dapat meningkatkan kemampuan Bapak Ibu semua dalam hal pembelajaran atau peningkatan dari kompetensi Bapak Ibu sendiri. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, nanti saya akan absen. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Belum, Pak. Belum ya? Apa udah capek mungkin ya Pak Atta Esa? Enggak, Pak. Udah Masih capek. semangat. Disambi kerja ini. Wah, kerja di mana Pak Esa? Di TMS Selindo, Pak. Oh, di Tim Excel Indo di Jogja ya. Ya, Standby di Jogja ya. Kebetulan tadi barusan saya juga ketemu bosnya Mas Atta, dan beliau sekarang sedang ada acara bos siapa, sama Pak? ya bosnya Mas Atta Esa, Pak Hanafi. Oh, direktur ya. Ya, Pak Direktur, dan sekarang sedang bersama didampingi Pak Reza mungkin ya. Pak Reza Nur Arifin didampingi ke sana, sedang ada acara pemberian penghargaan kepada siswa-siswa yang menang kemarin. Yang lain, ada yang mau mengobrol atau ada yang mau ditanyakan, boleh. Tanyakan tentang kampus, perkuliahan, atau yang lain juga boleh. Monggo. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap Bapak Ibu semuanya nih luar biasa. Sudah sangat mengerti sekali ya. Lebih mengerti keadaannya, Pak. Ya juga ya, mengerti keadaannya. Bapak juga di TE, Pak Fajar. Saya anak buahnya Mas Esa, ya, Pak. Oh ya, benar ya. Ini nih saling simbiosis mutualisme. Jogja itu unik ya.
Yang satu ngaku bosnya, yang satu lagi bosnya, yang keder ya yang nanya. Ini sebenarnya bosnya yang mana gitu. Tapi saya nggak hobi jalan-jalan, Pak. Bukan nggak hobi sebenarnya Mas Esa. Belum dituntut untuk jalan-jalan. Kalau sudah diperintahkan untuk jalan-jalan karena kebutuhan dari organisasi atau perusahaannya Mas Esa, ya mau nggak mau harus jalan ke sana ke sini kan ya. Kurang lebih seperti itulah. Izin kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ngisi presensi dari Bapak Ibu dulu ya. Pak Reza ada, Pak Reza Nur Arifin hadir. Selanjutnya Pak Abdullah Huzaifi. Berhalangankah Pak Abdullah Huzaifi? Ada temennya di sini? Ada temennya Pak Abdullah? Ada yang kenal? Nah, itu kan CS-nya Mas Reza tuh, Pak. Oh, CS-nya. Kurang Wah, tahu nih Pak, belum ada kabar soalnya dari biasanya kan nitip kabar. oke, 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 oke. Oke, baiklah. Iya, nggak apa-apa, Pak Ajam Sidik. Selanjutnya, Pak Singgih Prasetyo Nugroho. Hadir, Pak. Hadir ya, Pak Singgih. Jakarta Timur. Klaten. Pak Fajar Kurniadi. Ini bosnya lagi nih. Hadir, Pak. Hadir. Pak Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Ini bosnya lagi. Itu gambarnya sedang splashing atau apa itu? Iya, Pak. Bener. Mantap. Di Jogja ya? Prajuritnya Mas Mas Atta S. Atta Esa lagi. Ya benar luar biasa. Mas Atta Esa ini banyak prajuritnya. Kalau kata Mas Nanang mau bergodo. Selanjutnya Mbak Nurul Susilawati yang dari Tasik. Hadir, Pak. Hadir ya Mbak Nurul ya. Selanjutnya Pak Angga Aditya yang dari Lego. Hadir, Pak. Hadir ya Pak Angga. Pak Dede Anton Wibowo. Siap Pak Anton. Aprilian Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Hadir. Ya nggak apa-apa Pak Anton. Mbak Widuri Pratiwi. Hadir, Pak. Hadir ya Mbak Widuri ya. Pak Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini tim ahli juga ya. Hadir. Ya, Pak Doni ini yang Cisco itu bukan sih? Itu Doni S, Pak. Itu yang Doni B. Oh iya ini Doni. anak Fajar saya, Pak. Lupa saya. Iya, Itu anak Doni. buahnya Mas Fajar. Doni. Ya. Mbak Putri Dea Amanda. Tangsel. Hadir, Pak. Hadir ya Mbak. Itu Mbak di Tangsel lagi ada apa? Eh, Pak Rektor, Pak Warek sedang ada di kantor Wali Kota Tangsel. Sedang ada Oh, gitu. kegiatan. Iya. Rame di sana Mbak. Kalau Di mananya, Pak? di Di kantor wali kota ya? Iya, di kantor Wali Kota. Jauh ya? Lumayan. Masih Oh, Tangsel mah dari masih bisa dijangkau. ya juga ya. Tangselnya di mana? Bintaro. Hai,
Di Bintaro ya tadi ya. Iya. Iya sih lumayan kalau dari Bintaro jauh pulangnya malam lagi. Iya, Pak. Selanjutnya Pak Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Ya, ini juga sama. Atta. Pak Leon Firdaus Pandeglang nih. Hadir, Pak. Dir ya. Ini tetangga saya ini deket tapi kita belum pernah ketemu nih. Temu Pak, ayo Dan Pak. ayo kita ngopi Pak Leon. Pak Leon tuh standby di mana? Di Serpong, Pak. Di Serpong. Iya. Saya Serpongnya di mana? kerjanya di Ya, ini Pak, di dekat Taman Tekno. deket Taman Tekno. Nah, nggak jauh Nyambi sih Pak kerja dari di daerah situ. dari di Sub, Pak. Nggak jauh Oh dari iya, di nyambi Sub. kerja di situ. Iya Pak. Oh, di Disubnya? Enggak. Enggak sih Pak, di ekspedisi kreatif sih Pak. Oh, iya, 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 iya. Dekat di Sub, saya baru tahu kalau ada ekspedisi. Bukan dekat di Sub yang Kir itu ya, yang bukan yang dekat Dewan ya, tapi di Sub yang sananya ya, yang dekat pasar ya. Iya, Oh, iya dekat dekat pasar masjid Pak. itu ya. Iya, iya, Iya Pak, iya. betul Pak. Oke. Pak Fajar Nur Sidik. Pak Fajar Nur Sidik ada temennya? Apa belum berteman? Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Ayo, Fajar Nur Sidik belum. Nggak ada yang berteman dengan Pak Fajar Nur Sidik? Maksudnya berteman secara langsung? Kenal? Nggak ada ya? Kalau, oh iya, oke, Mas Ajam. Mas Atta Esa ada. Muhammad Ramlan Dulugani ada. Ya, ada Pak Muhammad Ramlan. Mbak Nanda Hairunisa. Ada ya, Pak Nanda Hairunisa. Ya, Pak Ramlan sudah. Ini, ya oke. Oke, Bapak Ibu. Kalau seandainya nggak ada yang mau diobrolkan, nggak ada yang mau disampaikan, saya sih fleksibel mau ngobrol masalah kampus juga oke, mau ngobrol masalah apa juga oke, monggo. Tapi kalau nggak ada yang mau diobrolkan, izin kita akhiri. Maaf Pak, Ya, saya siap potong Pak. dimaafin. Nggak apa-apa, monggo. Saya mau ngobrol terkait ini Pak, magang atau kerja praktek tuh sampai sekarang tuh gimana ya Pak? Ini juga saya tuh bingung, jujur aja bingung Pak Masian Pak. Kemarin juga dari kelas 11 juga baru ada yang belum mengirimkan surat pengantarnya juga itu. Hmm. Terus udah ini kan harusnya udah jalan 3 bulan ya Pak untuk kerja prakteknya tinggal 3 bulan Hmm. lagi ya. Hmm. Nah itu eh, andai kata atau seumpamanya gitu kan kita diharuskan membuat output ya Pak atau mungkin Ya. kita eh, untuk mahasiswa itu membuat aplikasi atau sistem untuk Hmm. tempat magang kita gitu ya Pak. Ya. Nah, seumpama Pak itu kalau di semester 6 ini kita selesai apa Hmm. udah UAS gitu Pak. Tapi Ya. untuk sistem atau kerja praktek kita tuh belum selesai bagaimana ya Pak? Ini Hmm. kan juga Bapak kemarin pas pembawaan atau pembukaan di acaranya kerja praktek kan juga hadir juga itu Pak. Ya. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke. Pada dasarnya ya, eh, kerja praktek itu tidak melulu harus membuat sistem. Akan tetapi kerja praktek itu
apa sih kontribusi kita terhadap lingkungan. Apalagi teman-teman TE lah, kalau menurut saya kalau masalah kerja ya nggak perlu ditanya lah. Ya orang pekerja semua kan. Ya teman-teman yang hadir di sini kan semuanya pekerja gitu tuh. Maaf tuh gitu, Bapak Ibu. Tinggal membuat tulisannya saja. Karena kan teman-teman juga semuanya kan di dunia kerja gitu. Jadi mungkin outputnya adalah teman-teman masih, karena ini adalah jurusan komputer, jurusan sistem informasi, jurusan teknik informasi. Terpakunya itu semuanya, ya boleh, itu lebih baik, lebih menantang gitu tuh Pak Ajam. Boleh. Eh, Terpakunya itu semuanya itu eh, eh, harus outputnya adalah sebuah aplikasi. Tapi pada dasarnya kan tidak. Jadi teman-teman itu kan mungkin ya bisa berkembang ke depan, itu bisa jadi sebuah analis project, bisa berkembang jadi mungkin yang hobi desain ya ke desain. Jadi bukan, contoh kayak teman-teman mungkin di TE kan sebagian besar adalah di jaringan gitu kan. Sebagian besar adalah membangun sebuah infrastruktur gitu kan. Kan itu kan sebenarnya bisa juga diimplementasikan bagaimana caranya membangun sebuah jaringan, di katakan ingin mengkonekkan sesuatu menggunakan medianya apa nih? Antara media wireless atau media fiber optik gitu kan. Ya teman-teman bisa jadi membuat kedua itu menjadi perbandingan atau menciptakan begini loh cara mengkoneksikan internet dari titik A ke titik B. Medianya adalah wireless. Wireless yang kami gunakan adalah, contohnya adalah radio apa nih? Dari produk Mikrotik kayak, atau dari produk Ubiquiti kayak, atau dari produk yang lainnya kan. Itu kan bisa jadi eh, laporan atau tulisan. Outputnya tidak melulu aplikasi gitu tuh Pak. Kalau kecuali kalau memang Bapak Ibu ingin konsennya di sebuah aplikasi, ya lebih baik lagi gitu. Sesuai dari apa yang kita minati. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti kebingungan karena, waduh, ini semester mau berakhir, aplikasi belum jadi, saya harus belajar dulu gitu. Ya memang ya prosesnya kan memang harus belajar ya. Tapi akhirnya kan keteteran gitu. Kalau seandainya itu sudah kadung terjadi, semester sudah mau habis, KP belum juga selesai. Idealnya sih memang harusnya tidak lagi mengulang KP, hanya tinggal mempresentasikan dari hasil dari kerja praktek itu sendiri. Nanti saya akan coba ngobrol ya dengan para bos-bos kita di kampus, masukan dari teman-teman. Syukur-syukur masukannya itu bisa membuat solusi yang terbaik bagi teman-teman ketika memang terkendala. Outputnya adalah harus membuat sistem. Makanya jangan sungkan untuk menanyakan. Kami itu bertugas untuk membantu Bapak Ibu semuanya ini lulus dengan cepat, lulus dengan baik, dengan nilai yang baik, dan lulus dengan mendapatkan sesuatu dari kampus ITTS ini yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan syukur-syukur adalah lingkungan sekitar. Pada dasarnya tujuan dan tugas kami itu seperti itu. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu untuk menanyakan, apalagi bagi teman-teman yang cewek ya. Jangan sungkan untuk menanyakan, jangan sampai nanti eh, terganggu gitu tuh, terhambat kuliahnya. Gak apa-apa kalau ngobrol sama saya nanti, izin Pak tanya, potong aja karena saya biasanya agak sulit berhenti gitu tuh kalau sedang ngobrol seperti ini. Gitu. Enggak enggak harus nyari kerja baru, tidak. Di tempat kerja Bapak, Bapak sendiri juga nggak masalah, nggak apa-apa. Justru
ketika kita memang di tempat kerja kita sendiri itu, kita bisa lebih tahu kan prosesnya, mana dari kekurangan yang ada di kantor kita. Dan mudah-mudahan ketika memang Bapak Ibu semua bisa menghasilkan produk sesuatu yang bermanfaat bagi tempat kerja yang sekarang Bapak Ibu lakukan atau bekerja di situ, mudah-mudahan ya bisa mendapatkan reward atau penghargaan dari tempat kerjanya gitu. Kalau menurut saya sih nggak masalah. Kalau ada yang mempermasalahkan, nanti saya akan coba dengan berbicara atau berdiskusi dengan dosen yang mungkin membuat Bapak Ibu arahannya harus seperti itu gitu, saklek gitu. Nanti kita ngobrol bareng karena bagi kami harus memberikan solusi yang terbaik buat Bapak Ibu sehingga bisa lulus dengan baik, bisa lulus dengan cepat dan bisa bermanfaat. Itu sih Bapak Ibu kalau tanggapan dari saya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Misalkan kita meneliti solusi membangun jaringan VLAN. Ada jaringan sekolah untuk kebutuhan ujian USBK Android. 3.000 siswa, contoh di atas, apakah searah dengan KP, Pak? Kalau ini sih penelitian ya. Bisa saja sebenarnya kalau diimplementasikan. Tapi sayang sih kalau menurut saya Pak Ridwan. Kalau ini mungkin Bapak bisa buat menjadi skripsi. Bahkan bisa buat jadi skripsi kalau kalau mau contohnya adalah seperti ini. KP itu nggak berat kok. Kerja praktek itu nggak berat. Analoginya gini. Bapak Ibu sekarang bekerja di tempat kerja masing-masing. Tinggal belajar menulis bagaimana menuangkan kegiatan Bapak Ibu yang sekarang dikerjakan. Contoh, maaf gitu Pak Leon Firdaus. Contoh Pak Leon Firdaus gitu kan. Beliau kerja di ekspedisi. Nah, apa sih dari yang selama ini mungkin kendala di internal saja dulu ya, kalau kita berbicara tanggapan dari luar segala macam khawatir meluas. Usahakan jangan terlalu banyak solusi permasalahan yang nanti akan meluas melebar. Tapi kita kerucutkan aja semakin mengecil. Jadi contoh kita akan buat Pak Leon Firdaus akan buat absensi saja gitu tuh, absensi buat para pegawai di ekspedisi tersebut gitu. Absensi pegawainya ya, bukan di bagian lainnya gitu. Jadi mengerucut gitu. Kalau seandainya sudah keterlibatan ke prosedur kirim paket segala macam, khawatir terlalu besar cakupannya gitu tuh. Untuk Pak Ridwan, untuk ini dibuat KP, baik, tidak masalah. Hanya saja mungkin kalau menurut saya sayang karena untuk mengimplementasikan ini kan kecuali memang Pak Ridwan dibantu oleh instansinya atau dari sekolahnya atau dari mananya untuk membuat jaringan VLAN ini, apalagi kebutuhannya buat USBK ya. Ini sebenarnya bisa dibuat menjadi tulisan skripsi. Itu mungkin Pak Ridwan. Monggo kalau ada yang lain. Ini angkatan pertama semua berarti ya?
Halo, apakah kita masih bersama ini, Bapak Ibu? Masih, Pak. Wah, Iya Pak, kok ini ngantuk garda ya? depan semua Pak. Iya, siap. Untuk Pak Ridwan ini, Pak Ridwan itu dari instansi ini maksudnya dari sekolahnya? Atau Pak Ridwan ini bekerja di sebuah perusahaan untuk mengimplementasikan, eh, membangun jaringan ini? Tapi dari KP juga Bapak Ibu sebenarnya itu bisa dikembangkan menjadi skripsi ya. Jadi akan lebih cepat lagi Bapak Ibu nanti lulusnya. Contoh seperti kalau dari kasusnya Pak Ridwan ini nanti tinggal dilanjutkan lagi. Jadi yang pertama adalah membangun jaringan VLAN-nya gitu. Yang selanjutnya dari KP ini infrastrukturnya yang dibangun, membangun infrastruktur jaringan di sekolah gitu tuh. Nah, selanjutnya Pak Ridwan ini bisa melanjutkan ke judul skripsi. Judul skripsinya itu, oh iya 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 iya. Iya. Nah, judul skripsinya itu lebih nanti ke konfigurasi VLAN-nya, terus manajemen bandwidth-nya, terus mungkin kan nanti di infrastruktur itu ya Bapak tinggal berbicara tentang infrastruktur yang dibangun ini jaringannya seperti apa gitu tuh. Apakah menggunakan jaringan pakai kabel LAN atau FO atau juga seperti tadi ya ada sumbernya itu dari mana atau via radio atau via modem dari provider atau dari mana gitu tinggal diceritakan saja di situ. Jadi tinggal dilanjutkan nanti dari situ Pak Ridwan Prasetya bisa dilanjutkan tuh konfigurasinya seperti apa, bisa lebih detail, bisa lebih rinci. Sampai nanti hasil atau outputnya nanti pengujian dari koneksi internet yang dapat digunakan oleh sekitar 3.000 siswa tadi. Harus sampling datanya itu Pak Ridwan kejar dari sekarang. Ini bisa lebih cepat. Jadi kalau Pak Ridwan nanti bisa mengumpulkan datanya dari sekarang nih, data dari 3.000 siswanya, dari 3.000 siswa ini, terus juga berapa sekolah, berapa kelas, gitu tuh. Ada sampling datanya, mungkin nanti bisa dititipkan ke sekolah. Di situ nanti kami buatkan surat pengantar mungkin untuk membantu Pak Ridwan bahwa Pak Ridwan akan melakukan apa ya pembagian kuesioner yang dilakukan mungkin oleh bagian apa ya bagian umum di sekolah tersebut, bagian bukan akademik ya kalau di sekolah tuh ya, bagian apanya gitu kalau di sekolah tuh. Tidak perlu 300 siswanya. Kasihan mereka lagi fokus USBK nanti suruh isi kuesioner Pak Ridwan kan nggak mungkin ya. Nanti justru malah dianggap mengganggu. Cukup aja perwakilan dari sekolahnya untuk mengisi kuesioner itu. Jadi uji uji kestabilan dari internetnya segala macam seperti itu Pak Ridwan. Buat kuesionernya dari situ. Tinggal di browsing aja. Nanti di Google kuesionernya seperti apa banyak kok. Monggo biar cepat selesai. Nggak ada lagi ya. Saya anggap nggak ada lagi. Karena sepertinya Bapak Ibu juga sudah mulai panas. Yang di Jogja juga mungkin sudah pengen nongkrong di angkringan. Atau bahkan bosen ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan atau mari kita ucapkan bersama. Alhamdulillah bagi Ya, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Pak. Pak.